Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat sebuah model dan bagaimana cara menampilkan data yang ada di database. Nah, dan pada video ini kita akan belajar membuat sebuah fitur untuk menambahkan data di CodeIgniter versi 4. Oke teman-teman, langsung saja lanjut ke pembahasan. Silahkan teman-teman buka text editor yang teman-teman gunakan. Terus buka CodeIgniter versi 4-nya ke open folder biasa, lalu pilih yang CI4. Sip, kalau sudah, kita akan membuat views-nya dulu paling ya teman-teman. Silahkan teman-teman buka file view yang ini nih, yang data mahasiswa. Yang data mahasiswa. Sekarang kita akan membuat button ya. Untuk membuat button kita pakai tag A saja. Tag A, terus kita kasih tambah, atau kita besarkan dulu ya supaya kelihatan. Sip, tambah data mahasiswa. Terus kita kasih kelas. Nama kelasnya BTN primary aja ya. Primary. Oke teman-teman, kita save aja. Terus ada yang lupa lagi teman-teman. Silakan teman-teman aktifkan servernya ya. Teman-teman bisa gunakan terminal yang ada di Visual Studio Code. Biasa ketik PHP Spark atau bisa gunakan terminal yang lain. Nah, sekarang saya akan gunakan terminal punyanya Sigit ya, teman-teman. Ini saya sudah di folder CI4-nya. Terus teman-teman klik kanan, lalu Gisbase here. Oke, setelah itu coba ketik, saya besarkan dulu supaya kelihatan. PHP Spark Serp gitu teman-teman. Kita enter, sip, ini udah jalan, lalu kita buka localhost 8080. Ini sudah ya. Sekarang tadi kita sudah menambahkan button di data mahasiswa. Sekarang kita cek sudah ada ya datanya. Terus kita kasih margin aja dulu ya. Kita kasih margin top 2 misalkan, sama margin button 2. Kalau kita refresh, agak menggeser ya sedikit. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membuat view si tambah data mahasiswa ini ya. Oke, yang ini kita lupa belum diarahin, kita arahin ke controller mahasiswa. Terus kita buat sebuah metode baru, misalkan namanya tambah data gitu. Sip, sekarang kita ke controller mahasiswa. Lalu kita buat metode baru di sini. Buat public function, tadi namanya apa? Tambah data gitu ya. Sip. Kalau sudah, kita return view ke folder mahasiswa dulu ya. Mahasiswa slash misalkan tambah data gitu aja. Sekarang kita buat views-nya di sini di folder views, terus ke mahasiswa, lalu buat file baru namanya tambah data titik php. Sip. Oke, yang sekarang yang ini jangan lupa di save dulu teman-teman. Jangan lupa di save. Sekarang kita buat ini dulu, tag php echo. Terus kita buat $this extend, berarti template ya, seperti biasa template slash pages. Benerkah? Template pages, bener ya. Oke, yang selanjutnya kita buat kontennya, buat tag php echo lagi. Terus kita buat $this section
section namanya apa, data ya, data, benar saya lupa lagi. Bener data ya teman-teman. Terus yang terakhir kita end sectionnya $this end section. Sip teman-teman, yang sekarang kita akan buat container dulu. Lalu kita buat row. Yang selanjutnya kita buat kolom ya. Kolom misalkan 8 aja dulu atau 10. Terus kita akan buat form di sini. Coba teman-teman buka dokumentasi Bootstrap-nya ya. Get bootstrap.com, terus pilih get started, lalu pilih form di sini. Sip, kita cari form mana yang akan kita gunakan. Kita gunakan yang ini aja ya. Kita copy aja, copy. Terus kita paste di sini. Oke, kita ganti teman-teman. Atau kita tambahkan judul aja di sini dulu ya. Di sini di kolom ini kita buat H1, misalkan namanya tambah data mahasiswa. Sip, kita buka dulu teman-teman ke halaman, kita refresh dulu. Terus kita klik tambah data mahasiswanya. Oh, ada yang error. Oke teman-teman, di sini nih di metode tambah datanya kita belum tambahin judul ya. $data sama dengan buat array terus titik koma, jangan lupa. Terus kita buat judul, terus isinya misalkan halaman tambah data mahasiswa. Sip, kita refresh lagi. Oh, ternyata masih ada yang error. Judul. Oh, ini belum dikirim datanya ke sini. Kita refresh lagi. Sudah ya, sekarang udah jalan lagi. Kayak ini terlalu lebar ya teman-teman. Kita ubah ke file tambah data lagi. Kita ubah kolomnya jadi 8 aja deh. Jadi 8. Kalau kita refresh, sip ya, segini cukup. Lalu kita ganti ininya jadi name. Terus ini yang for ini kita ganti ya. Coba teman-teman tekan Ctrl D, terus ganti jadi name. Lalu ya ini tipenya ganti jadi teks. Terus ini hapus aja. Lalu yang ini hapus aja nih, juga gak perlu. Terus kita tambahin placeholder aja ya teman-teman. Placeholder kita jadi name. Coba kita cek dulu. Sip, ini udah berubah ya. Lalu yang password kita hapus aja. Lalu kita copyin aja. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, coba tekan Ctrl Shift D, lalu akan mengduplikat. Terus yang kedua, yang ini name, kita ganti jadi name. Oh iya teman-teman, yang ini kita lupa kasih name ya. Kasih name jadi name. Sip. Terus yang ini kita ubah jadi nama. Jadi nama, ininya ganti jadi huruf besar. Placeholdernya juga sama. Lalu kita kasih name, namenya yaitu nama. Sip.
Kita copy lagi, tekan Ctrl Shift D, terus ininya ganti jadi, setelah nama itu jenis kelamin ya kalau gak salah, jenis kelamin. Lalu yang ini kita ganti jadi seperti ini, yang ini juga sama, kita ganti. Sip. Terus yang selanjutnya jurusan ya, jurusan, Ctrl Shift D lagi, terus kita ganti ininya jadi jurusan, jadi jurusan, terus ininya ganti juga jadi jurusan, terus yang ini kita ganti jadi jurusan sudah ya. Oke teman-teman, ada yang salah ini yang tadi salah mengganti ya saya. Yang ini harusnya jenis kelamin, lalu yang ini harusnya kita ganti. Maaf, salah mengganti. Sip. Terus untuk buttonnya kita ganti jadi misalkan tambah data mahasiswa, lalu kita kasih namanya submit. Kalau kita refresh maka hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, untuk menambahkan data di sini sudah ada form ya, udah benar. Terus formnya kita kasih action, misalkan actionnya ke controller mahasiswa. Terus kita buat metode baru, misalkan nama metodenya save mahasiswa aja ya, save mahasiswa. Terus jangan lupa kita kasih metode, nama metodenya post. Terus di Code Igniter 4 itu ada fitur ini teman-teman. Coba teman-teman ketik php-echo terus csrf fill gini. Sip, kita save, kita cek dulu. Ini udah ya. Oke teman-teman, kita akan membuat metode save mahasiswa ya. Berarti ke controller mahasiswa lagi. Sini kita buat public function save mahasiswa. Terus coba kita ini udah aja gini. Coba kita ini aja dulu ya. Kita ambil semua data yang dimasukkan di field ini ya. Coba ya caranya teman-teman, coba ketik $this request terus get par aja, get par. Sip. Lalu masukin si $this ini ke dalam sebuah variabel, misalkan $mahasiswa sama dengan, lalu kita dd aja ya, die endam $mahasiswa, terus titik koma. Coba kita refresh dulu, lalu ketik sembarang di sini, misalkan apa aja teman-teman, lalu klik tambah data mahasiswa. Nah ini lihat, ini datanya sudah keambil ya teman-teman, sudah keambil. Oke, berarti kalau sudah keambil kita tinggal ambil aja teman-teman. Kita buat dulu misalkan $name sama dengan, jadi diambilnya satu-satu fieldnya teman-teman, sama $this request get par, nama fieldnya apa, name-nya ya teman-teman, lihat
sesuai dengan yang ini nih. Ini kan name-nya nim, berarti di sini juga nim. Oke, kita duplikat aja, Ctrl Shift D. Terus yang selanjutnya kita ganti ini jadi nama. Supaya teman-teman ngerti, kita cek aja dulu ya. Kita dd lagi teman-teman. Kita dd yang nim doang. Ini akan mengambil nim-nya aja. Terus kita ke tambah data mahasiswa lagi. Ini tambah data mahasiswa. Coba ketik aja sembarang. Ini lihat nih, ini NIM-nya 17030051. Kalau kita klik tambah, ini akan mengambil si NIM-nya aja, 17030051. Gitu ya teman-teman. Jadi yang langkah selanjutnya kita ambil si data yang di inputnya satu-satu. Kita Ctrl Shift D lagi, lalu ini ganti jadi nama. Ini fieldnya nama kan, nama. Terus kita Ctrl Shift D lagi. Kalau yang pakai Windows ya, kalau pakai sistem operasi yang lain saya kurang tahu, soalnya pakai Windows doang. Jenis kelamin kalau nggak salah, jenis kelamin. Kita cek dulu deh, jenis kelamin benar kan. Terus yang selanjutnya jurusan ya. Terus Ctrl Shift D lagi. Kita buat astagfirullah. Ctrl Z dulu. Ctrl D jurusan. Supaya rapih kita tab aja deh. Sip. Yang selanjutnya teman-teman, kita akan membuat sebuah $data sama dengan isinya array. Terus kita akan masukkan di sini datanya teman-teman. Nah ini si nim ini harus sama dengan field yang ada di database. Kalau kita cek ke database, terus ke data mahasiswa, ini nih harus sama dengan field yang ini teman-teman. Nim kan, berarti di sini juga harus nim. Terus di sini pakai array asosiatif $nim. Ini isi si variabel ini, gitu. Terus yang selanjutnya berarti nama ya. Isinya $nama. Oke. Yang selanjutnya itu jenis kelamin. Isinya jenis kelamin juga. Koma lagi yang terakhir itu jurusan sama dengan $jurusan. Oke. Kita rapihkan dulu ya supaya enak lihatnya. Sip. Yang selanjutnya cara menambahkan ke database-nya gimana? Coba kita cek ya si dokumentasi Codeigniter-nya. Codeigniter, terus pilih yang codeigniter.com. Lalu read the manual. Lalu di sini itu kalau gak salah di sini tuh ada di model teman-teman. Ada di models. Terus modeling data. Pilih yang ini. Kita cari yang ini nih, yang shaping data. Sip. Ini nih. Ini kan sudah disimpan ke dalam variabel data. Nah, cara menginsertnya gini, teman-teman. Berarti kita tinggal buat di sini $this. Terus harus sama dengan ini nih. Mahasiswa model. Ngambil di sini nih, teman-teman. Ngambil di sini. Mahasiswa model. Terus perintahnya apa? Insert ya. Insert yang ada di $data ini, yang ada di $data ini. Titik koma jangan lupa. Nah, sekarang
Kalau kita coba, kita ke tambah data lagi. Nah, ini kalau kita isi misalkan sembarang aja dulu ya. 46 misalkan namanya Dea, terus jenis kelaminnya perempuan, jurusannya komputer akuntansi. Ini akan error teman-teman karena ada beberapa yang belum kita config. Kalau kita tambah data, lihat tuh ini akan error. Katanya apa? Kita belum menambahkan ini nih, si protected allowed fields. Kalau kita lihat di model ya, kita ke model lagi di sini nih. Di configuring your model, kita belum menambahkan ini teman-teman di model mahasiswa kita. Sekarang teman-teman ke model, coba buka model yang ini nih, yang mahasiswa model. Sekarang kita tambahkan ini nih, yang protected allowed field, kita copy, terus kita paste di sini. Kita paste. Nah, ini isinya sesuai dengan field yang ada di database yang ini nih. Berarti kita buka name, terus nama, koma lagi, jenis kelamin ya. Jenis kelamin, terus yang terakhir jurusan ya. Jurusan. Sekarang kita coba lagi. Kita ke tambah data mahasiswa lagi. Coba kita tambah. Misalkan ya 17030046. Namanya Dea Hasanatus. Jenis kelaminnya perempuan. Jurusannya misalkan komputer akuntansi. Terus kita tambah. Nah, oke. Ini ada yang belum teman-teman. Yang ini, kalau sudah kita tambah, mau diarahin kemana sih ininya, si halamannya? Kita kan belum ya. Caranya kita return, redirect to ke controller mahasiswa. Metodenya data mahasiswa ya kalau nggak salah. Kita cari data mahasiswa, benar yang ini. Data mahasiswa. Kita paste aja. Sip. Sebenarnya ini datanya udah masuk teman-teman, cuman tadi si codingannya gak ngarahin ke halaman yang mana gitu. Kalau yang saving kan itu belum ada view-nya ya kan. Lihat nih, sekarang udah bertambah ya yang Dea. Terus kita coba tambah lagi. Misalkan 17030047 sekarang. Terus ini namanya misalkan Juju Lestari. Jenis kelaminnya perempuan. Ininya sama. Kita tambah. Lihat. Sorry. Mahasiswa. Data mahasiswa. Di direct to mahasiswa. Ini harusnya benar nih. Mahasiswa ini bener kan, kontrolernya mahasiswa slash metodenya data mahasiswa. Ini kan di sininya gini, harusnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini harusnya. Coba kita seperti ini dulu teman-teman. Gak perlu ada kelas mahasiswanya. Kita coba lagi. Kita coba 17030048 nih sekarang. Ngurut aja namanya, misalkan Widya, jenis kelaminnya perempuan lagi, teknik mesin. Kita tambah.
Sekarang sudah beralih ke halaman ini. Oke teman-teman, cuman kan kita nggak tahu ini ada notifikasi berhasil atau enggaknya. Nah sekarang kita akan menambahkan session di sini teman-teman. Caranya ini sebelum ke redirect kita buat session terus di sininya set place data, lalu namanya misalkan pesan, terus isinya mau apa, misalkan data berhasil ditambah. Sip. Yang selanjutnya kita ke controller yang data mahasiswa teman-teman. Di sini kita tampilkan sessionnya di sini. Caranya teman-teman buka tag PHP, lalu kita buat if jika ada session, kita ambil get place data, namanya tadi apa di sini, namanya pesan kan, kita buat pesan, terus kita tampilkan. Coba teman-teman ke Bootstrap, coba cari yang namanya alert ya, alert. Terus teman-teman mau pilih yang ini juga boleh, tapi saya sekarang akan pilih yang ini nih, yang ini. Kita copy, terus kita paste di sini. Kita rapihkan dulu. Terus alertnya alert warning kita ganti jadi success ya. Sukses. Terus ininya hapus aja. Kita hapus, lalu ininya kita buka tag PHP lagi. Isinya session get place data yang pesan, jangan lupa titik koma. Terus yang terakhir kita buka tag PHP lagi, lalu end if, gitu teman-teman. Sekarang kita coba ya, kita coba tambah data lagi. Sekarang 49 berarti 17.03.0049. Terus namanya misalkan Jajang, jenis kelaminnya laki-laki, jurusannya teknik informatika misalkan. Sip. Kita tambah data. Oh, ada yang error. Ini yang end if. Ini bukan method, sorry teman-teman. Gitu, gak perlu pakai kurung. Kalau kita refresh, ini muncul ya. Sip. Kita close. Sip. Sekarang coba data satu lagi, tambah data satu lagi, misalkan ini jadi 50, namanya misalkan Widian, terus jenis kelaminnya laki-laki, terus jurusannya misalkan teknik informatika, kita tambah data. Sip, sekarang sudah muncul ya. Oke teman-teman, tapi kan ini ada yang kurang nih dari fitur kita. Ini kalau kita tambah tapi datanya kosong, ini akan berhasil teman-teman. Misalkan ini datanya cuma ini aja ya. Nah, terus ini misalkan apa, bebas. Kalau kita tambah, ini akan berhasil juga. Nah, ini kan harusnya nggak boleh. Ini yang name, ini kan yang name harus unik dan harus isinya angka gitu. Terus ini nggak boleh kosong. Nah, harusnya seperti ini. Harusnya seperti itu teman-teman. Nah, pada video selanjutnya kita akan menambahkan form validasi di sini teman-teman ya. Gitu teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang sekian saja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Kiki Agustin pamit. Seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.